Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Febriani dengan NIM 311910264 dari kelas TI 19 D4. Oke, pada video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal. Ya, untuk judul jurnalnya di sini saya akan mereview judul jurnal penerapan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada kehamilan. Jurnalnya yaitu Program Studi Teknik Informatika STMIK Nusa Mandiri Jakarta dengan volume dan nomor Vol 6 nomor 2. Tahun buat jurnalnya 2015. Penulis Kresna Ramanda, reviewer saya pribadi yaitu Diki Febriani. Oke, untuk bagian daftar isi di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan dan tujuan. Bagian 2 bahan dan metode penelitian, konsep dasar struktur sistem pakar. Bagian 3 hasil dan pembahasan aplikasi dan pengujian. Keempat, kesimpulan dan saran. Untuk selanjutnya itu pendahuluan. Sistem pakar adalah suatu sistem yang memanfaatkan pengetahuan manusia yang ditangkap di sebuah komputer untuk memecahkan masalah yang biasanya membutuhkan keahlian manusia. Dalam penyusunannya, sistem pakar mengkombinasi kaidah-kaidah penarikan kesimpulan dengan basis pengetahuan tertentu yang diberikan oleh suatu atau lebih pakar dalam bidang tertentu. Kombinasi kedua hal tersebut disimpan dalam komputer yang selanjutnya digunakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah dan memberikan informasi kepada pasien mengenai jenis penyakit kehamilan yang diderita oleh pasien. Untuk selanjutnya itu konsep dasar dari sistem pakar tersebut. Konsep dasar sistem pakar. Sistem pakar adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Sebagai yang diperoleh oleh pakar. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Sebagai contohnya, dokter adalah seorang pakar yang mampu mendiagnosa penyakit seorang pasien dan kemudian memberikan penjelasan tentang penyakit tersebut. Contoh lainnya, misalnya, monitor adalah seorang yang mempunyai keahlian dan pengalaman dalam memperbaiki atau menyelesaikan kerusakan. Montir adalah seorang yang mempunyai keahlian dan pengalaman dan memperbaiki atau menyelesaikan kerusakan motor atau mobil. Nah, sistem pakar biasanya dianggap berhasil ketika sistem pakar tersebut mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh pakar aslinya, baik dari sisi proses pengambilan keputusan dan juga hasilnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada struktur sistem pakar. Komponen utama pada struktur sistem pakar meliputi basis pengetahuan atau knowledge base, mesin inference atau inference engine, working memory and antarmuka pemakai, user interface. Struktur sistem pakar dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, di bawah ini adalah struktur sistem pakar yang akan digunakan untuk mendiagnosa penyakit. Nah, untuk sebuah sistem pakar disusun 2 bagian, yaitu lingkungan pengembang atau development environment. Lingkungan pengembang sistem pakar digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Lingkungan konsultasi atau lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna yang bukan pakar dalam memperoleh pengetahuan. Nah, di sini itu ada 2 metode ya. Yang pertama itu metode pengembang dan juga konsultasi. Jadi setiap pasien itu secara tidak langsung mengkonsultasi dulu ke dokter. Untuk rumusan masalahnya di sini ada
penyakit kehamilan berikut macam-macam penyakit kehamilan. Nah, untuk penyakit kehamilannya itu ada ektomi, kehamilan di luar kehamilan, anemia kehamilan, kehamilan ganda, parade of members atau PROM, gestational distress atau tekanan darah tinggi, atau eklamsia, preeksimia, dan ini adalah rumusan masalah kehamilan, penyakit pada kehamilan. Nah, hasil dari pembahasan rancangan algoritma. Pakar dalam penyusunan sistem pakar mengkombinasikan kaidah-kaidah penarikan kesimpulan dan dengan basis pengetahuan tertentu yang diberikan oleh suatu atau lebih pakar dalam bidang tertentu. Kombinasi dari kedua hal tersebut disimpan dalam komputer yang selanjutnya digunakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Suatu sistem pakar disusun oleh 3 modul utama, yaitu. Nah, di sini itu dalam sistem pakar ini ada 3 modul yang digunakan, yaitu modul yang pertama itu modul penerimaan atau pengetahuan, modul kedua itu modul konsultasi, dan modul ketiga itu modul penjelasan. Nah, dari setiap pasien itu mungkin mendiagnosa dulu pengetahuan, mendiagnosa dulu dari sumber penyakit, lalu konsultasi, setelah konsultasi baru nanti akan dijelaskan. Oke, untuk selanjutnya yaitu basis pengetahuan. Isi dari basis pengetahuan adalah fakta-fakta atau aturan yang dipakai oleh beberapa pakar dengan dilandasi pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman beberapa pakar. Untuk mempresentasikan pengetahuan digunakan metode kaidah produksi yang biasanya ditulis dalam bentuk jika, maka, if, then. Maka fakta-fakta aturan yang digunakan dalam sistem pakar ini adalah sebuah tabel atau 3 tabel pakar, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dari pakar ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengalaman mereka dalam mengidentifikasi gejala penyakit kehamilan. Adapun data-data telah dikumpulkan adalah sebagai berikut. Nah, pada tabel tersebut adalah gejala penyakit yang didiagnosa si pasien mungkin. Nah, di sini ada mual, kayak muntah, itu adalah gejalanya. Nyeri perut, yang disertai perut menegang, tidak enak badan. Untuk selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dan pembahasan itu di sini ada proses pengoperasian terhadap basis pengetahuan atau informasi terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk pohon keputusan, diagram, dan rule hal yang dilakukan agar proses penyelesaian masalah lebih mudah dilakukan. Sistem pakar ini menggunakan metode pelacakan ke depan, forward switching, dan menggunakan metode penelusuran before stage. Metode ini digunakan untuk mencapai kesimpulan yang terbaik dengan waktu yang relatif singkat tanpa mengurangi tujuan yang akan dicapai. Nah, untuk cara penyelesaiannya mungkin di sini menggunakan sistem pohon keputusan, ya, dinamakan pohon keputusan pakar. Nah, di sini rule-nya atau forward-nya. Untuk hasil dan pembahasan, implementasi sistem pakar dari aplikasi sistem pakar dilaksanakan dengan cara pertama dengan menekan tombol diagnosa di menu utama, yang kemudian akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna, dan berikut adalah gambarnya. Nah, di sini ada aplikasi yang sudah dibuat, ya, aplikasi yang sudah dibuat untuk mendiagnosa penyakit si pasien tersebut. Misalkan mual, di sini kita tinggal klik ya atau tidak. Nah, di sini hasil penelitiannya pertambahan berat badan lebih besar. Nah, setelah proses menjawab pertanyaan akan tercetak hasil akhir atau solusi dari sistem pakar, di mana pengguna juga akan mendapatkan informasi mengenai penyakit yang mungkin diderita beserta solusi pencegahan dan pengobatannya yang diberikan oleh sistem pakar. Nah, berikut adalah gambar
yang hasil dari diagnosa tadi. Oke, untuk kesimpulan, aplikasi sistem pakar dalam bidang kedokteran yang dibuat dengan proses penelusuran maju mampu mengenali jenis penyakit pada manusia, terutama jenis penyakit kehamilan. Aplikasi sistem pakar ini dapat menjadi sarana untuk menyimpan pengetahuan tentang penyakit, terutama yang berkenan dengan jenis penyakit kehamilan dan para pakar atau ahlinya. Sistem pakar mampu membantu pasien maupun dokter dalam menyediakan sistem mendukung keputusan dan saran dari pakar. Aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada kehamilan telah mampu membantu para pengguna dalam mendalami dan mengetahui tentang penyakit yang mungkin pengguna derita. Oke, untuk saran, mungkin semoga dengan adanya aplikasi sistem pakar di bidang kesehatan ini bisa memudahkan pekerjaan khususnya kedokteran atau di bidang kedokteran untuk mengenai berbagai penyakit yang ada, untuk menangani berbagai penyakit yang ada. Oke, mungkin mohon maaf bila review jurnal ini kurang begitu pas, izin ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.